Halo semuanya, kita masih berlanjut di pengaturan audio. Jadi kalau sudah berhasil membuat fungsi button on-off audionya, kita akan lanjutkan ke tampilan button ya. Kita akan atur tampilan buttonnya agar sesuai dengan audio. Jadi ketika nanti audionya belum diputar, tampilan button yang harusnya aktif itu adalah button off seperti ini ya, button audio off. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau kita hanya bermain di satu scene ini saja, ya katakanlah di scene menu ya, kita masih bekerja di scene menu. Jadi pengaturan ini sudah cukup ya, sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat klik button off-nya, audio akan diputar, dimainkan, dan buttonnya akan berubah ke button audio on, dan begitu pula sebaliknya. Nah itu kalau kita hanya berada dalam satu scene, itu masih bisa berjalan lancar ya. Tapi masalahnya ketika kita pindah scene, jadi setelah audionya dimainkan, ketika kita pindah scene, nah tampilan buttonnya ini kembali berubah ke button off, padahal audio sedang dimainkan. Seharusnya button on yang terlihat ya, button on yang aktif itu. Nah, itu kalau diklik oleh user, nanti audionya akan berlipat ganda, ya, double jadinya, itu ya. Dan begitu seterusnya, setiap kali diklik, nanti audionya akan bunyi, sehingga ritmenya akan kacau ya. Nah, kita akan bereskan itu agar nanti ketika pindah scene, nanti buttonnya akan mengikuti kondisi audio. Apabila audionya on, nanti buttonnya akan muncul yang button on, ya, button on-nya yang aktif, meskipun itu pindah-pindah scene ya, begitu pula sebaliknya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang bertanya, kenapa kita buat dalam bentuk movie clip? Nah, ini untuk memudahkan nanti dalam proses pengeditan, apabila nanti ada perubahan pada skrip, kita cukup mengubah skrip yang ada di dalam movie clip, tanpa harus kita copy paste di setiap scene. Nanti apabila sudah jadi di dalam satu scene, ketika kita membuat ulang, cukup kita copy movie clip-nya saja. Nanti apabila ada perbaikan, kita cukup masuk ke dalam movie clip dan kita edit script atau objek yang ada di dalam movie clip. Nah, itu mungkin ya salah satu alasan kenapa kita buat button ini di dalam movie clip. Oke, kita lanjut dulu, masuk ke dalam movie clip ya. Kita buka script-nya. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan condition. Kita akan tambahkan condition. Kita kembali dulu ke scene utama. Maksudnya scene yang pertama itu ya. Scene opening. Nah, di sini kita tambahkan satu variabel lagi sebagai variabel kontrol. Saya akan buat di sini misalnya status musik. Saya akan gunakan tipe data integer, lalu diberikan nilai 0. Ya, status musik ini variabel yang akan menjadi acuan nantinya. Kapan saatnya button on aktif dan kapan saatnya button off yang aktif. Status musik dengan nilai 0 ini, kita akan buat nilai 0 ini menunjukkan audio musiknya itu belum diputar atau belum dimainkan. Ya, jadi belum pernah dimainkan atau belum diputar sama sekali. Nanti apabila status musiknya bernilai 0, kita akan buat biar audionya itu langsung dimainkan secara otomatis. Ya, jadi ketika nanti programnya dijalankan, audionya akan langsung dimainkan tanpa perlu klik on atau klik off. Ya, jadi usernya nggak perlu harus klik on audionya, udah otomatis nanti dia ya. Nah, sekarang kita pindah ke movie clip
button kontrolnya, kontrol audionya. Kita akan buat di bagian atas lah di sini ya. Kita buat kondisinya dulu if, karena ini berada di timeline utama, kita tambahkan movie clip root agar bisa mengakses ke timeline utama. Yang kita akses adalah status musik seperti tadi. Itu apabila dia bernilai 0. Nah, di sini kita akan berikan perintah apa? Seperti tadi, jika nilai 0, musik akan dimainkan secara otomatis. Ya, jadi ini dianggapnya musik belum pernah dimainkan atau belum di-play. Kita akan ambil perintah yang sama dengan musik on. Jadi kalian copy saja ini. Nanti apabila status musik bernilai 0, otomatis musiknya akan dimainkan. Kemudian di sini kita akan berikan nilai status musik ya, kita akan berikan nilai status musik 1. Maaf, ini belum saya tambahkan movie clip root. Nah, seperti itu. Jadi pada saat audionya sudah dimainkan, status musik kita ubah menjadi 1. Yang tadinya 0, setelah musik dimainkan, ini kita ubah jadi 1. 1 itu kita pakai untuk kondisi apabila musik sedang dimainkan ya. Apabila musiknya sedang dimainkan. Kemudian kita akan berikan pengaturan button yang harus terlihat itu adalah button on. Sedangkan button off-nya kita sembunyikan ya. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti ini otomatis ya. Otomatis nanti akan di mode on. Dan audionya akan jalan ya. Akan dimainkan itu. Kita coba dulu di save. Lalu tes movie. Nah, itu sudah ya. Sudah otomatis audio musiknya dimainkan. Karena acuannya adalah status musik bernilai 0. Kemudian kita buat kondisi lagi. Jika di sini status musik bernilai 1, nah, di sini kita berikan pengaturan button saja. Kita berikan pengaturan button yang sama, yaitu button on aktif dan button off-nya tidak aktif. Nah, ini nanti gunanya apabila kita pindah scene, pindah menu. Selama nanti status musik bernilai 1, itu nanti musik akan dianggap sedang dimainkan, masih aktif, masih berjalan. Jadi nanti button yang akan tetap aktif adalah button on, sekalipun nanti pindah-pindah scene. Jadi acuannya adalah selama status musik bernilai 1, itu musik masih tetap berjalan, masih tetap dimainkan. Dan begitu pula sebaliknya. Ini saya copy. Jika status musiknya kita berikan di sini nilai 2 ya. Nah, jadi ada 3 kondisi nilai yang akan kita gunakan. Nah, apabila bernilai 2 berarti musik sudah dihentikan. Dan kita tukar saja di sini. Yang button on-nya kita sembunyikan. Dan button
off-nya yang kita tampilkan. Ya, kita balik ya. Tuh. Ini apabila nanti musiknya sudah berhenti. Ya, nanti status musiknya akan bernilai 2. Meskipun pindah-pindah scene, selama status musik bernilai 2, button off yang akan tampil. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, jadi kita di sini menggunakan variabel sebagai kontrol tampilan button audio. Dan kita juga tambahkan di sini ya, tidak cukup hanya sebatas membuat kondisi ini. Di dalam function musik on, musik off, kita tampilkan juga, maksudnya kita tambahkan juga variabel kontrol status musik ini. Jadi ketika function musik on itu dipanggil, dia akan memberikan perintah menjalankan musik atau memutar musik. Nah, apabila status musiknya itu bernilai 1, jelas nanti musiknya akan double. Ya, akan double kedengarannya. Karena musik sudah berjalan, kita berikan perintah play musik lagi. Nah, itu jadi nanti akan double jadi musiknya. Nah, ketika musik on, function musik on ini dipanggil, status musiknya harus menunjukkan musik belum dimainkan atau dalam kondisi mati ya. Nah, di sini yang memungkinkan kita gunakan adalah status musik dengan nilai 2. Kita tambahkan di sini if movie clip root status musik sama dengan 2. Ya, jadi perintah di dalam function musik on ini ketika musiknya dalam keadaan mati atau dihentikan. Kenapa tidak kita menggunakan 0? Karena di awal sudah status musik 0 yang menjadi acuan auto play musiknya. Ya, jadi begitu aplikasi dijalankan, nanti audionya sudah langsung otomatis dimainkan dan status musik berganti jadi 1. Nah, nanti ketika dihentikan, nah status musik akan bernilai 2. Kita berikan nilai 2. Dan ketika akan dimainkan lagi, nah disinilah function musik on yang akan dipanggil, yang mana nanti dia akan membaca status musik bernilai 2. Oke, sampai di sini saya harap kalian paham ya maksudnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika function musik on dipanggil, dia akan mengecek dulu apakah status musiknya bernilai 2 apa bernilai 1. Kalau bernilai 2 berarti kondisi musik sudah dihentikan dan di sini akan diberikan perintah untuk dimainkan kembali. Dan di sini kita ubah lagi status musiknya menjadi 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika musiknya dimainkan, ya status musik kita kembalikan ke 1 lagi. Ya, bolak-balik itu aja ya. 1, 2, kalau nggak 1 ya 2 itu. Kalau 0 sudah pertama kali nanti dipakai. Dan kondisi button on yang aktif, off-nya kita sembunyikan ya. Kemudian, nah ini sebaliknya di function musik off. Nah, dia harus mendeteksi status musik itu bernilai 1. Ya, karena di sini perintahnya untuk menghentikan. Jadi status musiknya ya harus bernilai 1. Ketika tadi musiknya sudah dimainkan, status musik kita berikan nilai 1, dan ketika akan dihentikan, klik button off, ya, dia akan mendeteksi dulu apakah status musiknya bernilai 1 atau bernilai 2 atau masih bernilai 0 itu. Ya, di sini harus bernilai 1 ya. Karena ketika musik sudah dimainkan dia bernilai 1. Ya. Sekarang function off dipanggil, dia harus mendeteksi
atau membaca status musiknya bernilai 1. Setelah itu baru musiknya bisa dihentikan. Dan di sini kita berikan kembali status musiknya itu dengan nilai 2 itu ya. Oke, sampai di sini saya harap sudah paham ya. Kita save dan kita coba jalankan. Nah, perhatikan ya. Tadi saya sudah menunjukkan bolak-balik antar scene. Nah, ini buttonnya sudah menunjukkan kondisi yang seharusnya. Jadi apabila musik sedang dimainkan, meskipun dia pindah scene, tampilan button tetap menunjukkan button on. Begitu pula sebaliknya ya. Oke, kalau sudah paham, silakan dicoba. Jadi tambahannya di sini hanya menambahkan variabel dengan nilai 0, 1, dan 2. Nilai 0 itu menunjukkan bahwa musik belum dimainkan dan kita atur agar musiknya langsung dimainkan. Kemudian status musik bernilai 1 itu tandanya musik sedang dimainkan. Dan status musik bernilai 2, musik sudah dihentikan. Oke, silakan dicoba. Semoga berhasil dan semoga tidak error ya.